Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sebagai orang-orang yang paling durhaka, najis, kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, diberi kesempatan untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami mau memuliakan Tuhan. Ekspresi iman kami diumumkan kepada dunia bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karya Kristus. Untuk itu, semua yang kami sudah hadir, baik di ruangan atau tempat ibadah ini, saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, Engkau sedang melihat motivasi kami, hati pikiran kami, kesiadaan waktu dan semua motivasi terfokus kepada Engkau. Jika ada iblis yang tidak senang dengan Allah, tidak senang dengan kami, akan menghalangi jalannya ibadah ini dengan berbagai cara, kami tolak usir di dalam nama Yesus. Setiap sarana yang dipakai dalam ibadah ini, baik anak-anak Tuhan yang ambil bagian, peralatan sound system dan keyboard, strum yang kami pakai, Tuhan jamah, Tuhan bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Untuk itu ibadah raya Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi hari ini kan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka,
disinari oleh firman Tuhan, kita sudah datang. Jadi kita akan memuji pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Oh Yesus, kepada hamba Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Persiapan kami dari rumah datang di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian, doa, kesaksian, dan detik ini kami mau belajar satu bagian kebenaran firman Allah. Kiranya firman itu berbicara kepada kami karena kami siap membaca dan merenungkan. Tuhan mengendalikan situasi yang panas ini. Engkau sendiri menaungi kami sehingga kami mendengar, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama firman Allah yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kesempatan yang luar biasa sehingga kami bisa datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan karena itu terima kasih
pelayanan yang Tuhan percayakan melalui hamba Pendeta Thomas, penanggung jawab pelayanan Jemaat Anugerah Menando, beri kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama melalui pelayanan pada kesempatan ini. Karena itu menyampaikan terima kasih, dan sudah menyampaikan terima kasih juga jemaat yang sudah hadir. Situasi panas ini kami berapa detik kami akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena itu atas kesabaran kami semua menyampaikan terima kasih. Baik, puji Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang 15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya menunggu kami akan semua buka, baru kami akan baca bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Oke, saya akan bagi bagian di kiri saya. Di sini akan membaca ayat yang 15, 16, 17 dan 18. Jadi ayat 15 sampai 18 bagian tangan kiri saya, baru ayat 19 sampai 22 bagian tangan kanan saya. 23 kami akan membaca bersama-sama. Judulnya keutamaan Kristus. Bagian kiri saya, ayat 15. Bagian kami akan membaca bersama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari penerapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, kami pembacaan jauh ini kami akan fokusnya kami akan belajar ayat yang ke-23.
Ayat 23 di sini yang berkata, sebab itu aku harus bertekun. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan untuk mentaati perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Ini yang Paulus sampaikan. Karena itu harus melakukan. Dan Allah memilih, maka hukum harus wajib lakukan jemaat. Karena dia adalah kepala tubuh. Karena dia adalah kepala. Itulah sebabnya jemaat harus melakukan sesuatu. Dan Petrus juga berkata bahwa jemaat sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara-saudara, bangsa umat yang kepunyaan Allah. Jadi umat ini kepunyaan Allah. Dan pemiliknya itu kepala, yaitu Kristus Yesus. Dan umat itu anggota untuk kita melakukan perintah. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu jemaat ini, Yohanes melukiskan jemaat ini adalah kawanan domba yang miliknya adalah Sang Pencipta atau yang gembala yang baik. Jadi miliknya. Jadi pemilik domba adalah Sang Pencipta itu, gembala yang baik itu, yang memelihara, yang menuntun, yang menopang dalam setiap waktu, keadaan, situasi bagaimanapun. Karena dia milik. Makan atau tidak makan, dia memperhatikan. Karena dia gembala baik. Dia kepala, maka dia anggota yang melihat setiap saat. Setiap waktu dia memperhatikan. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Dia kepala gereja, maka diperintahkan anggota melakukan kehendak Allah, maka ia akan menyertai, menopang dan memberkati jemaat sekalian. Inilah yang firman Tuhan sampaikan kepada jemaat Kolose. Tetapi saat ini, penerapan saat ini, siapa jemaat itu? Jemaat itu saya dan saudara. Berarti apa yang Tuhan diperintahkan untuk saya melakukan kehendak Allah. Karena oleh dia, karena dia. Maka kita mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kami harus menuruti atau perintah-perintah Tuhan itu dalam setiap waktu, setiap detik. Kita mengutamakan Kristus, bertekun di dalam dia. Ini sangat penting. Bagian yang kedua, kita akan melihat ayat yang 22 di sini. Yang berkata, jangan kamu digeser dari pengharapan Injil. Karena itu di sini berpengharapan pada Kristus. Poin kedua, berpengharapan pada Kristus. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kata pengharapan di sini, apa yang belum terjadi, apa yang belum dipikirkan jemaat di Kolose, apa yang mereka belum mengerti, itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Itulah sebabnya dia sampaikan, jangan kamu digeser dari keyakinan pengharapan Injil itu. Jangan kamu digeser, tapi tetap pada garis, tetap pada titik, yaitu tinggal di dalam Kristus. Sambil melakukan perintah-perintah Tuhan, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Sambil menunggu, jangan digeser dari kepercayaan itu, jangan digeser dari keyakinan itu, tetapi tetap tinggal di dalam Kristus. Karena dia utama dari segala
yang ada. Itulah sebabnya di sini kata pengharapan. Apa yang belum terjadi, apa yang kita belum lihat akan terjadi, dengan keyakinan yang kokoh, dengan iman yang di dalam Kristus Yesus, tetap berdiri mendasari kehidupan yang kokoh di dalam Kristus. Sehingga apa yang kita menunggu itu pasti akan terjadi. Ini yang dia sampaikan. Karena itu di sini, karena itu jangan digeser, jangan dimundur dari kepercayaan itu, jangan belok ke kiri ke kanan, tetapi tetap pada Kristus. Tertuju mata kita tetap pada Kristus. Ini yang Paulus sampaikan. Sebelum pasal-pasal ayat pasal 2 sampai di sana, dia sebelum menyampaikan itu, dia utamakan, dia sampaikan supaya mereka keyakinan yang Paulus sampaikan itu mereka pegang, baru melakukan perintah-perintah itu. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu dia berkata begini, jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ini Paulus sampaikan. Jadi kamu sudah dengar, Paulus berkata kepada jemaat Kolose, kamu sudah dengar pelayanan melalui Paulus dan para hamba-hamba Tuhan lainnya, mereka memberitakan Injil. Kamu sudah dengar, karena itu kamu jangan digeser, kamu jangan mundur, tetapi tetap tinggal di dalam Kristus. Ini yang Paulus sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, firman Tuhan mendorong saya dan saudara dua hal yang penting pada kesempatan ini. Yang pertama, bertekun di dalam iman. Yang kedua, berpengharapan pada Kristus. Ayat 23. Saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan pada kesempatan ini. Aplikasi dan kesimpulan pada kesempatan ini adalah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketidakpercayaan orang Israel. Orang Israel, mereka tidak percaya para nabi dinubuatkan, Mesias akan datang, Anak Allah akan datang menyelamatkan, mendamaikan umatnya. Mereka sudah dinubuatkan, tetapi hati orang Israel tetap keras. Mereka tidak memikirkan ini terjadi, antara terjadi atau tidak terjadi. Ketidakpercayaan itu tetap ada. Tetapi para nabi dinubuatkan, Mesias akan datang, dia akan menyelamatkan, itu sudah terjadi. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menyelesaikan masalah beban dosa kita. Dia sudah selesai. Tidak sampai hanya kedatangan atau yang pada saat nubuatkan di sana, tetapi pada penyaliban Kristus juga terjadi. Tuhan Kristus disalibkan pada saat itu, pada siang, tetapi tiba-tiba gelap. Mereka melihat ini anak Allah yang benar. Walaupun mereka tidak percaya, tetapi pada saat yang terjadi itu mereka percaya. Maka poin yang kedua ini, berpengharapan pada Kristus ini tetap terjadi, karena para nabi dinubuatkan sudah terjadi. Dia akan lahir, dia akan mendamaikan, dia akan membebaskan umatnya dari belenggu-belenggu dosa. Itu sudah terjadi. Itu berdasarkan itu, keyakinan itu kami pegang. Baru kita menunggu kedatangan kedua kali ini, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pasti akan terjadi, karena berdasarkan cerita-cerita di sana kami sudah tahu, jemaat Kolose sudah tahu,
Umat Tuhan pada kesempatan di Jemaat Anugerah Manado, kami sudah tahu cerita di sana. Itulah sebabnya ayat poin yang kedua, berpengharapan pada Kristus ini pasti akan terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mendorong saya dan saudara sesuai dengan tema tahunan. Iman orang percaya mengalahkan dunia. Kalau begitu, ini tidak lama lagi ya akan masuk bulan Desember tahun 2022. Sejauh mana tema yang kami sudah angkat ini, iman yang mengalahkan dunia ini. Kami sudah ada padang garis, atau kita sudah mundur, atau kita sudah lewat. Mari kalau kita mundur, kita tetap pada garis, yaitu di dalam Kristus Yesus. Karena tidak lama lagi bulan Desember masuk. Kalau kita tema tahunan sudah angkat, tapi kita hanya biasa-biasa. Mari keyakinan yang kokoh di dalam Kristus Yesus, berpengharapan di dalam Kristus Yesus, sehingga apa yang belum terjadi akan terjadi. Itulah firman Tuhan pada kesempatan ini. Jemaat Tuhan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mendorong saya dan saudara. Saya berhenti, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya terus-menerus mengajar kita, mendidik kita sampai waktunya kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan beberapa detik kami sudah dengar firman Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan dengan kekurangan bahasa, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya mengajar kami, menuntun kami tetap bertekun di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, jemaat yang kami sudah hadir di sini, maupun jemaat yang mereka mengikuti ibadah Zoom, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar. Firman itu aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami pergi, di mana kami tunduk, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kami, sehingga kami tetap bertumbuh, berakar di dalam Kristus Yesus, sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu kami bersyukur atas kebenaran yang kami sudah dengar dan sudah belajar. Di dalam nama firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu kembalikan ke pemimpin pujian. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, Kamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita menguji ini sekali lagi dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
seperti Engkau di bawah kolom langit ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kehidupan kami, Engkau gembala baik bagi kami. Gembala-gembala di dunia ini terbatas, tidak sempurna. Gembala agung rela mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hari ini kami merayakan karya agung itu. Berkat-berkat yang kami terima, khotbah yang kami terima, Allah meteraikan dalam hati kami. Pengumuman yang kami dengar, Allah membuat kami jadi orang yang tekun dalam melakukan perintah Tuhan. Karena dalam hidup kami, Engkaulah yang terutama, tidak ada Allah lain. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Pakai hamba-Mu secara heran luar biasa. Melalui hamba-Mu banyak orang diberkati. Mereka yang memimpin ibadah hari ini, hamba berdoa supaya Tuhan terus tambahkan karunia, supaya mereka memuliakan Engkau dengan kekuatan yang Allah anugerahkan itu. Terima kasih setiap jemaat yang hadir hari ini di sini maupun yang ikut lewat Someteng. Hamba-Mu tidak tahu persoalan pergumulan dalam hati mereka, tetapi Allah kami, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah sumber segala berkat itu, melihat kedalaman hati mereka, pergumulan mereka. Yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah hibur, yang bermasalah Allah beri jalan keluar, yang kekurangan Allah mencukupi. Tuhan, pekerjaan mereka mahasiswa, Tuhan Engkau menjadi guru agung yang setia, melengkapi mereka dengan hikmat, akal budi, pengetahuan. Pikiran-pikiran yang bermusuhan Tuhan Allah damaikan, damai sejahtera itu di dalam hati, sehingga kami menjadi agen pembawa damai itu. Terima kasih. Ada 2 orang pegawai negeri yang ikut ibadah. Tuhan Allah memberkati hubungan mereka dengan atasan bawahan, pekerjaan mereka. Allah menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah. Allah membuat mereka berprestasi. Ibu-ibu rumah tangga bermasalah dalam rumah tangga, Allah menolong. Allah memberikan damai sejahtera, sukacita dalam rumah tangga. Terima kasih. Berdoa untuk setiap orang yang mendukung mahasiswa-mahasiswa di sini, orang tua pemerintah. Tuhan Allah memberkati. Terima kasih. Tiba saatnya kami mau pulang, membawa berkat-berkat yang kami terima itu, dan siap melakukan di pelayanan kami masing-masing. Allah jadikan kami orang-orang yang setia dalam melakukan kehendak Allah, di dalam itu nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku, arahkan perhatian dan terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, damai Yesus Kristus yang mempersatukan kami dengan Allah Bapa dan sesama kami, penghiburan, kekuatan, pengajaran dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Yesus datang menyambut kami sebagai saleh-salehmu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
selamat berhari Minggu, silakan duduk. Dan salam corona. Kalau salam corona berarti bagaimana?